Ada beberapa negara baru yang berpotensi muncul di tahun 2022. Beberapa di antaranya adalah daerah yang pernah dijajah, tapi ada juga yang berasal dari wilayah otonom. Kelahiran negara baru merupakan sesuatu yang menarik dan bisa terjadi karena beberapa alasan yang bisa mendorongnya. Dan benarkah ada beberapa negara baru yang berada dekat dengan Indonesia? Inilah calon negara baru tahun 2022. Hai brother sister semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cahyo Tri Channel. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah klik video ini. Jumpa lagi bersama aku Cahyo di konten reaction video. Apa kabar semuanya, brother sister, om tante, adik kakak? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan baik-baik saja. Kali ini aku akan reaction video yang judulnya Negara Baru Dekat Indonesia. Inilah calon negara baru tahun 2022. Ini dari channel Indopedia, dan hal ini menurut aku sangat menarik nih untuk kita bahas nih brother sister ya. Untuk kita lihat videonya, negara apa aja sih kira-kira yang akan muncul atau berpotensi muncul di tahun 2022. Bahkan kalau menurut channel ini dari judulnya aku lihat ini munculnya negara baru ini dekat dengan Indonesia ya. Jadi bikin aku penasaran nih brother sister, kira-kira wilayah atau negara apa nih kira-kira gitu ya. Tapi aku harap ini tidak dari wilayah negara Indonesia brother sister ya. Aku harap tidak ada yang memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walau memang nih brother sister ya, kita bicara fakta aja apa adanya. Saudara-saudara kita sebagian itu ada yang di Aceh ingin memisahkan diri dari Indonesia, ingin mendirikan negara sendiri, ataupun juga yang sekarang lagi panas kan di Papua juga brother sister seperti itu. Tapi mari kita berdoa bersama-sama brother sister, semoga hal ini tidak terjadi seperti halnya dulu nih brother sister ketika Timur Timur memisahkan diri dari Indonesia dan mendirikan negara Timor Leste. Jadi itulah tadi, makanya kita sebagai anak bangsa harus saling menjaga persatuan dan kesatuan, dan semoga pemerintah pun bisa memberikan pemerataan, keadilan, kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, benar-benar adil dari Aceh sampai Papua nih brother sister ya. Jadi tidak hanya memberikan perhatian itu di wilayah tertentu saja, tapi memang adil merata. Memang sih berat brother sister ya, memang berat. Kalau kita bicaranya aja mudah mungkin ya, adil harus rata gitu, tapi memang pada kenyataannya mungkin yang memegang tanggung jawab ya untuk memimpin atau mengelola negara ini tentunya tidaklah mudah seperti kita membalikkan telapak tangan gitu ya. Tapi ya kita doakan saja brother sister, kita berharap, kita support ya pemerintahan kita saat ini, semoga benar-benar bisa adil memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Pokoknya itu tadi sih, dari Aceh sampai Papua, agar itu tadi ya Aceh tidak berpikir tidak seperti dianaktirikan gitu kan. Seperti ada beberapa orang ya dari subscriber aku yang pernah bilang di channel ini, karena memang kan channel ini juga banyak reaction video tentang Aceh. Yang jelas tentunya rakyat Indonesia itu sangat cinta Aceh dan juga Papua ya, saudara kita yang ada di ujung barat dan juga di ujung timur nih brother sister. Pokoknya harus kita jaga persatuan ini, apapun suku kita, apapun agama kita, kita adalah anak bangsa negara Republik Indonesia yang harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan ya, harus tetap kompak brother sister ya. Semoga Allah menjaga negara kita dari segala bala bencana. Amin amin ya robbal alamin. Nah brother sister, kita langsung aja deh ya untuk reaction videonya, kira-kira negara apa aja ini. Gimana reaction aku dan gimana reaction kalian semua? Cekin. Oke, ini dia videonya, kita mulai ya. Let's play. Selamat datang di Indopedia. Oke, ini ya, channel Indopedia yang membahas hal-hal menarik yang mungkin belum Anda ketahui. Oke, subscribe jangan lupa ya, kalau udah ya, subscribe Indopedia. Tahukah kamu, ada beberapa negara baru yang berpotensi muncul di tahun 2022 mendatang. Apa aja nih Sebab, kira-kira? beberapa wilayah di seluruh penjuru dunia saat ini tengah memperjuangkan kemerdekaannya untuk berpisah dengan negara induknya. Beberapa di antaranya adalah daerah yang pernah dijajah, tapi ada juga yang berasal dari wilayah otonom. Kelahiran negara baru merupakan sesuatu yang menarik dan bisa terjadi karena beberapa alasan yang mendorongnya. Meskipun hal ini semakin jarang,
tapi penggabungan atau perpecahan negara memang masih mungkin terjadi di dunia ini. Masih mungkin terjadi, brother sister ya, tapi semoga tidak. Dalam setahun ke depan, ya. terdapat berbagai kawasan yang mungkin saja akan mendapatkan kesempatan untuk mendirikan negara baru. Walaupun kebanyakan dari mereka belum resmi, tapi diprediksi akan segera muncul di tahun 2022 mendatang. Ini, brother sister. Lantas negara mana saja itu? Bougainville. Bougainville, seperti nama bunga ya. Bougainville merupakan wilayah konflik yang berada di Papua Nugini. Di Papua Nugini nih, brother sister. Sejak tahun 1988 sampai 1998, sudah terjadi perang sipil yang sampai mengakibatkan 20.000 orang tewas di wilayah ini. Alhasil, Papua Nugini melakukan perbaikan wilayah di daerah Bougainville dan membiarkan mereka untuk dapat mendirikan pemerintahannya sendiri walaupun dalam pengawasan yang ketat. Calon negara baru tetangga Indonesia ini, bahkan masyarakat setempatnya sudah melakukan pemungutan suara kemerdekaan dengan hasil menunjukkan 98% setuju untuk berpisah dengan Papua Nugini pada tahun 2019 lalu. Akan tetapi, karena pandemi COVID-19 kemudian melanda pada akhir tahun tersebut, membuat warga dari Bougainville menunda upaya untuk kemerdekaan. Sehingga sampai saat ini, Bougainville masih menyatakan diri menjadi bagian dari wilayah Papua Nugini yang unik dan independen. Rencananya, negara ini akan melakukan referendum kembali untuk dapat terbebas dan menjadi negara sendiri terlepas dari Papua Nugini. Jika berhasil mendapatkan kemerdekaannya, maka Bougainville akan memiliki luas wilayah sekitar 9.384 km persegi. Dengan jumlah penduduk sekitar 249.358 jiwa pada tahun 2011. Bougainville memiliki ibu kota sementara di kota Buka, dan kemungkinan besar akan berpindah ke kota Arawa. Jadi kalau Papua Nugini ini sebelah dari Provinsi Irian Jaya itu, berada sister ya. Rojava adalah sebuah wilayah otonom di Suriah, Timur Tengah. Timur Tengah. Di wilayah ini, telah sejak lama berperang melawan ISIS dan negaranya sendiri. Kemunculan pemerintahan otonom di wilayah Rojava, tak lepas dari carut-marut konflik bersenjata berkepanjangan di Suriah dan Irak, sekaligus aksi kekerasan yang dilancarkan ISIS kepada orang-orang Kurdi di negara itu. Masyarakat Rojava mempunyai gaya politik menurut ideologi anarki, feminis, sosialis libertarian yang mendukung desentralisasi, toleransi, keberlanjutan lingkungan, ekologi sosial, dan kesetaraan gender. Karena mempunyai keunikan, calon negara baru ini diprediksi akan menjadi pembahasan seiring dengan kemerdekaannya. Jika berhasil mendapatkan kemerdekaannya, maka Rojava akan memiliki luas wilayah sekitar 50.000 km persegi. Dengan jumlah penduduk sekitar 4,6 juta jiwa pada tahun 2014. Rojava memiliki ibu kota di kota Komisli. Libya Barat dan Timur. Timur Tengah juga. Invasi yang dilakukan Amerika Serikat ke Libya, di Afrika Utara, ikut serta dalam menyebarkan demokrasi. Akan tetapi, upaya tersebut gagal sehingga membuat perpecahan di wilayah Libya Barat dan Timur. Maka dari itu, analisis politik memperkirakan akan terjadi pemecahan Libya menjadi Libya Barat dan Timur. Berkat perpecahan yang terjadi, wilayah Libya diprediksi akan terjadi perebutan wilayah Barat dan Timur. Saat ini, Libya memiliki luas wilayah yaitu 1,76 juta kilometer persegi, dengan jumlah penduduk sebanyak 6,871 juta jiwa pada tahun 2020. Banyak juga ya. Libya memiliki ibu kota di kota Tripoli. Bermuda. Kayak Inggris benerannya. Bermuda adalah sebuah negara kecil di Samudera Atlantik, yang mempunyai tim sepak bola, paspor, dan mata uangnya sendiri. Akan tetapi, pada dasarnya Bermuda adalah bagian dari Britania Raya. Pemerintah dan masyarakat setempat masih memperjuangkan kemerdekaannya di penghujung tahun 2021 ini. Karena tingginya jumlah pariwisata dan produk domestik bruto yang sukses diekspor setiap tahun, Bermuda dipandang akan sukses menjadi negara baru. Jika berhasil mendapatkan kemerdekaannya, maka Bermuda akan memiliki luas wilayah sekitar 53,2 km persegi. Dengan jumlah penduduk sekitar 63.903 jiwa pada tahun 2020. Nggak terlalu banyak juga ya. Bermuda memiliki ibu kota di kota Hamilton.
Cuk. Cuk. Cuk, Cuk lambangnya apa adalah nih, bendera sebuah nih? wilayah yang Pohon apa membentuk nih? negara Kayak kelapa Federasi bukan? Mikronesia. Di Mikronesia. Oseania, Oh, wilayah iya, tersebut pernah merupakan dengar. sebuah wilayah yang paling sukses daripada negara lainnya. Sebagian besar pendapatan Cuk berasal dari pariwisata menyelam. Kepulauan dia ya. Sejatinya, negara diving kecil ya. dan makmur ini telah lama memperjuangkan kemerdekaannya dari koloni Amerika Serikat. Dan pada tahun 2022 nanti, Cuk tengah menanti pemungutan suara kemerdekaan tanpa campur tangan Amerika. Oke. Jika berhasil mendapatkan kemerdekaannya, maka Cuk akan memiliki luas wilayah sekitar 121,5 km persegi. Dengan jumlah penduduk sekitar 48.654 jiwa pada tahun 2010. Cuk memiliki ibu kota di kota Weno. Oh, Weno. Terakhir ada New Caledonia. New Caledonia. New Caledonia yang berada di Samudera Pasifik saat ini adalah bagian dari koloni Prancis. Dia di Akan ujung tetapi, itu ya. masyarakat setempat telah lama Pinggir memperjuangkan Australia. untuk kemerdekaan. New Walaupun Caledonia. gagal dalam pemungutan suara kemerdekaan tahun 2018 dan 2020, Pernah selisih gagal ya. kekalahan tahun 2020 cukup kecil. Pemungutan suara untuk New Caledonia dijadwalkan akan kembali dilaksanakan pada tahun 2022 mendatang. Jika berhasil mendapatkan kemerdekaannya, maka New Caledonia akan memiliki luas wilayah sekitar 18.575 km persegi. Dengan jumlah penduduk sekitar 271.960 jiwa pada tahun Banyak padat juga berarti 2020. ya. New Caledonia memiliki ibu kota di kota Numea. Oh, indah ya. Itulah tadi sejumlah wilayah di dunia ini, yang tengah dan akan memperjuangkan kemerdekaannya, demi menjadi sebuah negara baru yang berdaulat dan terlepas dari negara atau wilayah induknya. Oke, oh Like, ternyata asik. komen, dan subscribe jika kalian suka, dan tunggu video kami selanjutnya. Oke, siap, Mimin. Ya, brother sister, jadi itulah untuk infonya dari Indopedia mengenai negara baru ini, brother sister ya. Dan aku syukurnya ya, alhamdulillahnya info dari sini pun tidak mengatakan ada wilayah dari Indonesia, brother sister ya. Alhamdulillah ya. Itu pun Papua Nugini itu ya, Papua Nugini itu bukan bagian dari negara Indonesia. Memang kan dia satu dengan Irian Jaya ya, pulaunya ya, Papua, brother sister ya. Tapi memang negara sendiri sudah memang Papua Nugini itu ya. Dan tadi bagian dari negaranya tadi ada yang apa namanya, Bougainville ya, Bougainville yang ingin mendirikan negara sendiri atau memisahkan diri dari Papua Nugini. Ya, brother sister, pokoknya kita berdoa saja negara kita ini ya terus makmur, brother sister, terus makmur, maju. Jadi tidak ada pikiran bagian dari wilayah negara ini yang ingin memisahkan diri dari Indonesia. Yang intinya juga poinnya yang paling penting itu adil. Memang brother sister harus adil, pemimpin itu harus adil dalam hal memajukan setiap daerah atau wilayah yang ada di negeri tersebut, seperti itu ya. Oke, brother sister, terima kasih banyak yang udah nonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semoga kalian sehat selalu, damai selalu, brother sister. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam persaudaraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.